Halo semuanya, tonton video ini sampai akhir ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Gracia ya. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar ilmu komunikasi nih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kualifikasi ataupun syarat-syarat menjadi seorang Public Relations Officer yang baik. Tapi sebelumnya aku mau mengasih tahu sama teman-teman bahwa Public Relations dan Public Relations Officer itu adalah dua hal yang berbeda. Apa nih bedanya gitu? Menurut Bernays, Public Relations adalah ilmu sosial terapan yang mengatur dan memanipulasi opini publik dengan menggunakan pendekatan sosiologi, psikologi massa, serta disiplin lainnya. Sedangkan Public Relations Officer merupakan orang yang bekerja di bagian Public Relations. Oke, karena teman-teman sudah pada tahu apa itu pengertian Public Relations dan Public Relations Officer, kita akan masuk ke kualifikasi atau syarat-syarat menjadi seorang Public Relations Officer nih. Untuk kualifikasi yang pertama yaitu sebagai anak komunikasi, Public Relations Officer harus mampu berkomunikasi dengan baik atau ability to communicate. Ability to communicate ini bukan hanya sekedar mampu untuk berkomunikasi nih, tapi ada komunikasi yang harus dilakukan oleh Public Relations Officer, yaitu komunikasi dua arah dan komunikasi timbal balik. Itu merupakan komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh seorang Public Relations Officer. Komunikasi timbal balik dan dua arah ini berlaku di internal maupun eksternal perusahaan. Jadi seorang Public Relations Officer itu harus mampu membangun komunikasi yang efektif di dalam maupun di luar perusahaan. Yang pertama itu dalam ruang lingkup internal nih. Dalam ruang lingkup internal itu, Public Relations Officer itu bertanggung jawab dalam House of Journal. Apa sih itu House of Journal? Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu nih apa itu House of Journal. Ya, House of Journal itu merupakan berita yang berisi seputar karyawan, manajemen maupun surat opini karyawan dan sebagainya. Selain House of Journal, dalam ruang lingkup internal, Public Relations Officer juga bertanggung jawab dalam laporan tahunan. Dan laporan tahunan ini akan diserahkan atau dipertanggungjawabkan kepada stockholder. Selain bertanggung jawab di lingkup internal perusahaan, Public Relations Officer ini juga bertanggung jawab dalam lingkup eksternal perusahaan. Dalam eksternal perusahaan ini ada juga yang disebut sebagai House of Journal. Di sini yang membedakan dengan House of Journal di bidang internal yaitu dari isinya, di mana House of Journal ini berisi tentang berita produk baru ataupun opini konsumen, dan House of Journal ini ditujukan untuk eksternal dan internal perusahaan. Selain House of Journal, di bagian eksternal, Public Relations Officer juga menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan pers atau media. Di mana seperti yang kita tahu, pers atau media ini menjadi jembatan antara organisasi atau perusahaan kepada masyarakat. Jadi, seorang Public Relations Officer itu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pers ini. Ini bisa berupa press release ataupun surat pembaca. Selain yang dua ini, Public Relations Officer juga bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan pemerintah. Di mana kita tahu setiap perusahaan pastinya akan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintahan karena adanya suatu kebijakan antara pemerintah dan juga perusahaan tersebut. Oke nih teman-teman, sudah tahu nih komunikasi yang efektif bagi seorang Public Relations Officer yang baik. Selain komunikasi yang efektif timbal balik dan dua arah, Public Relations Officer juga harus mempunyai kemampuan komunikasi persuasi, di mana proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau merubah kognisi, afeksi, dan koneksi dari komunikan. Oleh karena itu, seorang Public Relations Officer juga harus memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang baik nih teman-teman. Nah, kita kan udah tahu nih, persyaratan pertama untuk menjadi seorang Public Relations yang baik yaitu ability to communicate. Nah, untuk persyaratan yang kedua ini adalah ability to organize, di mana seorang Public Relations Officer juga harus mampu mengorganisasikan baik itu di dalam maupun eksternal perusahaan. Untuk persyaratan yang ketiga yaitu ability to get on with people, di mana ini merupakan kemampuan untuk membina relasi dengan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa Public Relations Officer itu merupakan pekerjaan yang menghubungkan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan publik, maupun perusahaan dengan karyawannya sendiri. Jadi,
seorang public relations officer ini harus memiliki kemampuan yang baik nih untuk membina relasi dengan publik, baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Kualifikasi yang keempat yaitu personality integrity atau kepribadian yang utuh dan jujur. Sebenarnya ini bukan hanya dibutuhkan di public relations officer saja, tetapi setiap pekerjaan membutuhkan kepribadian yang utuh dan jujur ini. Dan kualifikasi yang terakhir yaitu imagination. Seorang public relations officer itu harus mempunyai banyak imajinasi dan kreatif gitu. Karena public relations officer ini akan menghadapi banyak masalah. Contohnya, ketika perusahaan dikabarkan kabar-kabar miring nih, seorang public relations officer harus mampu dengan cepat dan kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Oke teman-teman, aku udah menjelaskan 5 poin untuk menjadi seorang public relations officer yang baik nih. Semoga teman-teman bisa mengerti sama penjelasan yang aku berikan dan dapat mempersiapkan dirinya untuk kemudian hari menjadi public relations officer yang baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan di kemudian hari. Baiklah, sekian dari aku. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.